Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan pokok bahasan aljabar matrik. Ya. Ini penting karena ini mendasari, ya. Ini mendasari di model linearnya nanti. Ya. Ya, ini untuk pertama saya akan menjelaskan tentang matrik dan notasi vektor. Ini sebenarnya secara teori dasarnya sudah Anda kenal sejak di SMA, ya. Cara menuliskan matrik, cara menuliskan vektor, mungkin di sini agak beda dengan yang Anda kenal di SMA, ya. Di sini matrik itu adalah susunan bilangan, ya. Bisa juga berupa variabel, jadi anggotanya itu bisa berupa bilangan, bisa berupa variabel yang ditulis dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Ya, diawali dengan kurung buka, diakhiri kurung tutup. Ada yang menggunakan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Nah, itu cara menuliskan matrik dan hurufnya dilambangkan dengan huruf besar tebal. Ya, gitu. Nah, kalau secara umum saya tuliskan lambangnya seperti ini. Ya. Ini adalah matrik A dengan elemennya atau anggotanya adalah A berindeks IJ. Nah, di sini I itu menunjukkan letak baris, J itu letak kolom. Jadi elemen dari matrik A baris ke I kolom ke J itu dilambangkan dengan A kecil IJ. Ya, saya ambil contoh matriknya kalau ditulis seperti ini. Ini ukurannya adalah 3 kali 2 atau ordonya 3 kali 2. Jadi kalau matriks saya menggunakan istilah ordo atau ukuran, kalau vektor saya menggunakan istilah dimensi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau menyajikan vektor itu biasanya saya tulis dengan huruf kecil tebal. Itu vektor. Elemennya ditulis dengan huruf tipis. Jadi saya tidak menggunakan cara penulisan X, kemudian dikasih tanda strip di atas. Ini nanti terlalu banyak simbol malah susah nanti, ya. Apalagi nanti ditranspos, diinvest lagi, ya. Kalau pakai gini kan lebih sederhana. Kalau mau ditranspos ya cukup X ditranspos gitu aja, X aksen gitu ya. Nulisnya jadi mendatar misalkan ya. Ini kalau ditranspos kan jadi X1, X2, X3. Jadi berbentuk vektor baris. Jadi untuk seterusnya vektor yang dimaksud di sini itu adalah vektor kolom. Ya, jadi dimensinya 3 kali 1. Nah, ini kalau ditranspos jadi 1 kali 3. Ada yang nulisnya pakai koma, ada yang tanpa koma. Ya, ini perjanjian saja. Nah, sekarang saya lanjutkan dalam membahas tentang matrik. Kita punya istilah dua matrik sama. Ya, dua matrik dikatakan sama kalau ukurannya atau ordonya sama dan elemen-elemen yang bersesuaian sama persis. Maka dikatakan sama. Kalau ada satu aja yang berbeda, yang bersesuaian tidak sama, maka dikatakan tidak sama. Contohnya ini, di sini baris pertama kolom kedua 2, di sini baris pertama kolom kedua 3, karena nggak sama, berarti dua matrik ini dikatakan tidak sama. Nah, untuk menuliskan transpos, matrik A, anggotanya adalah AIJ, maka transpos dari A didefinisikan A aksen, ya, atau AIJ aksen, itu anggotanya di AJI. Jadi baris dijadikan kolom, kalau kolom dijadikan baris, gitu ya. Itu cara menuliskannya seperti ini. Teorema, jika A itu adalah sembarang matrik, jadi ukurannya bebas, secara umum bisa kita tulis N kali P, boleh, maka transpos dari transpos A itu adalah A sendiri. Buktinya kita gunakan definisi tadi, transpos dari A itu bisa ditulis AJI. Ya, kalau ini saya transpos lagi, maka AJI ditranspos jadi AIJ, tidak lain A. Ya. Jadi buktikannya melalui penulisan elemennya saja. Ya.
Oke, sekarang saya lanjut ke matrik bentuk khusus. Ya. Jika transpos dari matrik A sama dengan matrik asalnya, gitu, maka matrik A itu dikatakan simetri. Jadi contohnya ini, transpos A sama dengan A, maka A dikatakan simetri. Jadi kalau transpos A tadi kan AJI, berarti kalau A kan AIJ. Kalau dua matrik ini sama, ya, elemen yang dibalik tadi sama persis dengan elemen asalnya, maka matrik A disebut simetri. Contohnya ini kan matrik simetri ini. Cirinya ya ini, 2 dicerminkan 2, 6 dicerminkan 6, min 7 dicerminkan min 7, diagonal utama sebagai sumbu cerminnya. Nah ini kalau Anda transpos, hasilnya tetap A. Ya. Contoh yang kedua matrik diagonal, ini pun juga matrik simetri. Ya, 0 cerminnya 0, 0, 0, ya kan? Nah ini matrik diagonal ini punya ciri khusus, diagonal utamanya tidak semuanya 0, ingat ya, tidak semuanya 0. Di luar diagonal utama harus 0. Ini disebut matrik diagonal. Cara menulisnya kalau bentuk matrik seperti ini, kalau ditulis lebih sederhana begini. Cukup diag 8,-3,0,4. Ya, itu ya. Nah, ini lebih ngiri tempat kalau nulisnya begini. Kalau gini makan tempat. Ya, boleh dua-duanya dipakai. Ya. Nah, ini yang disebut dengan matrik diagonal. Sekarang saya lanjutkan. Berikutnya adalah pengertian. Kalau saya punya matrik A, ukurannya 3 kali 3. Kalau tadi diag dari elemen ya, elemen baris. Sekarang diag dari matrik A, itu didefinisikan membentuk matrik diagonal dari matrik A dengan diagonal utamanya adalah elemen diagonal utama matrik A. Jadi contohnya saya punya matrik A seperti ini, maka diag dari A itu adalah diambil elemen diagonal utama 3, 10, 9, di luar diagonal utama dinolkan. Ini namanya diag dari A. Ya. Nah ada lagi matrik diagonal yang sangat khusus, ini yang dikenal dengan matrik identitas. Di mana semua elemen diagonal utama 1, di luar diagonal utama 0. Namanya identitas. Ya. Kemudian ada lagi matrik segitiga bawah. Cirinya dia harus berupa matrik persegi, di bawah diagonal utama itu 0 semua. Ingat ya, dia matrik persegi, jadi ukurannya harus sama. Ini contohnya 4 kali 4. Ada 4 baris, ada 4 kolom. Diagonal utamanya 7, 0, min 4, 8. Di bawahnya itu harus 0. Ini dikenal dengan matrik segitiga bawah. Ya. Kalau nolnya ada di atas, maka dikenal dengan matrik segitiga atas. Ya, gitu ya. Jadi ini matrik segitiga, oh maaf, salah nyebut saya. Jadi kalau yang tidak ada nol, nah, gitu ya. Kalau nolnya ada di bawah semua, namanya matrik segitiga atas. Jadi ini bentuknya yang di atas ini ya, seolah-olah gitu. Nah, nanti kalau pindah tempat, nolnya ada di atas semua gini, yang di atas diagonal utama nol, terus yang di bawah ini ada yang enggak nol gitu ya, maka disebut matriks segitiga bawah. Ini adalah contoh matriks segitiga atas, ya, karena nolnya ada di bawah. Ya. Nah, kemudian saya mendefinisikan juga vektor satuan. Vektor satuan itu adalah lambangnya J tebal tapi hurufnya kecil, J kecil. Semua elemennya satu. Ya. Kemudian saya juga mendefinisikan matrik satuan. Lambangnya pakai huruf besar tebal, J. Sama-sama J, ini J kecil, vektor satuan, J besar, matrik satuan. Ukurannya di sini 3 kali 3, ini secara umum N kali 1 boleh. Ya. Kemudian ada vektor 0. Nolnya itu agak kecil, tebal. Ada matrik 0. Nolnya itu besar, tebal. Ya. Ini vektor 0, matrik 0. Memang untuk membedakan agak sulit, tapi yang penting tahu maksudnya. Ya. Nah itu.
Sekarang kita masuk ke operasi matrik. Ya. Ini semua sudah tahu. Sebenarnya saya nggak perlu jelaskan rinci. Dua matrik dikatakan dapat dijumlah kalau ukurannya sama. Cara jumlahnya, elemen-elemen yang bersesuaian dijumlah. Secara umum kalau saya punya matrik A ukurannya N kali P, matrik B juga ukurannya N kali P. Kalau C itu adalah A ditambah B, ukurannya C juga N kali P. Di mana cara menentukannya adalah seperti ini. Elemennya C misalkan aja CIJ, CIJ itu diperoleh dari AIJ tambah BIJ. Ya, ingat elemen ini dengan ini seletak atau bersesuaian. Contoh, sebut aja ini adalah matrik A, ini matrik B, cara jumlahnya yang bersesuaian dijumlah, ya kan? 7 tambah 11, 18. Min 3 ditambah 5, 2. 4 ditambah min 6, min 2, dan seterusnya. Ya, kemudian ada matriks selisih. A dikurangi B saya sebut namanya D. Ya, antara dua matrik konformal A dan B didefinisikan ini. Sama caranya, syaratnya bisa dikurangkan, harus ukurannya sama, dan elemen yang bersesuaian yang dikurangi. Ya. Nah, dari operasi penjumlahan dan pengurangan saya dapatkan sifat-sifat berikut. Jika A dan B keduanya matrik berukuran N kali M, jadi ukurannya ini adalah N kali M, maka berlaku hukum komutatif. A ditambah B akan sama dengan B tambah A. Yang kedua berlaku sifat transposnya ini. Transpos dari A tambah B itu sama dengan transposnya A tambah transposnya B. Ya, ini pun juga berlaku pada pengurangan. Transpos A min B itu sama dengan transpos A dikurangi transpos B. Juga berlaku untuk pengurangan ya. Nah, berikutnya untuk perkalian skalar dengan matrik. C itu skalar, A itu matrik, elemennya adalah AIJ. Maka hasilnya berupa matrik, elemennya adalah C kali AIJ. Jadi semua elemen dari A itu dikalikan C. Ya, itu artinya perkalian skalar dengan matrik. Nah, ingat C kali AIJ itu kan elemen bilangan real misalkan ya. AIJ-nya juga real. Kalau dikalikan kan bisa dibolak-balik. C AIJ sama dengan AIJ kali C. Karena ini berupa skalar. Nah, kalau begitu berlaku sifat C kalikan A akan sama dengan A kali C. Ya. A kali C itu nulisnya ya seperti ini dikurung. Jadi kalau ini saya kurung kan namanya matrik ini. Ini kalau saya kurung namanya matrik itu. Berarti berlaku sifat pertukaran letak komutatif. Perkalian skalar dengan matrik itu adalah komutatif. Sekarang saya lanjut ke berikutnya. Perkalian dua matrik atau dua vektor. Ya. Apa syarat yang harus dipenuhi agar kedua matrik A dan B bisa dikalikan? Atau istilahnya konformal untuk perkalian. Ya. Syaratnya apa? Banyaknya kolom dari A itu harus sama dengan banyaknya baris dari B. Ya. Cara menulisnya cukup begini. Kalau matrik A dikali matrik B saya sebut sebagai matrik C. Elemennya A itu AIJ, elemennya B itu adalah BIJ misalkan gitu. Maka kalau saya kalikan A kali B, namanya adalah C, elemennya C adalah CIJ, itu adalah jumlahan dari AIK dikali BKJ. Ya, AIK kali BKJ. K itu berjalan dari 1 sampai P. P itu adalah ukuran dari A yang menyatakan banyaknya kolom. Jadi misalkan aja A-nya itu ukurannya N kali P. B-nya P kali M. Ya, maka hasilnya C nanti N kali M. Gitu ya. Begitu cara menuliskannya. Nah, saya ambil contoh seperti ini cara nulis. Jadi perkalian matrik itu kalau ditulis A kali B itu seperti ini. Ini saya kurung, ini kan sudah jadi matrik C.
Kalau ini saya kurung, itu sama saja matrik yang elemennya adalah sigma AIK kali BKJ, K-nya 1 sampai P. P tadi ukuran dari A, misalkan N kali P, B-nya P kali M. Jadi C-nya ukurannya N kali M, gitu ya. Itu cara menulisnya. Nah, saya jelaskan ulang di sini. Kalau A berukuran N kali M, perhatikan A-nya ukurannya N kali M, B-nya M kali B. Maka K-nya nanti berjalan dari berapa sampai berapa. Kalau A kali B. Jawabnya adalah 1 sampai M. Ya, ingat ya, banyaknya kolom dari A sama dengan banyaknya baris dari B. Jadi K-nya nanti 1 sampai M. Ya, itu arti dari perkalian A kali B. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai M, AIK BKJ. Gitu ya. Ya begitu. Jadi kalau dicek, I-nya dari mana? Jalannya 1 sampai N. J-nya berjalan dari 1 sampai P. Nah gitu ya. Jadi itu elemennya nanti ketemu C, I, J. Jadi I-nya 1 sampai N, J-nya 1 sampai P, sigmanya ini K-nya 1 sampai M. Ya, itu jawaban lengkapnya. Kalau perkalian A, B. Jadi caranya nanti kalau dijabarkan seperti ini. Nah ini yang Anda kenal di SMA. Cuma di SMA kan nggak diajari cara nulis yang benar begini. Ya, nah, langsung aja ini kali ini ya cari gampangnya gitu ya. Nah sekarang Anda harus paham ditulis pakai simbol begini ya. Jadi harus paham penulisannya. Contohnya ini A kali B, apakah ini konformal? Jawabnya ya, karena bisa dikalikan. Ukurannya A adalah 2 kali 3. Ukurannya B 3 kali 2. Loh, berarti M-nya 3. Bisa ini. Cara mengalihkan seperti ini. Baris pertama kali kolom pertama dijumlah. 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 3 kali 3. Ini kan. Nah, baris pertama kolom kedua. Berarti 2 kali 4 ditambah 1 kali 6 ditambah 3 kali 8. Ini. Baris kedua kolom pertama di sini. Baris kedua kolom kedua di situ. Tinggal dijumlah, ketemu 13, dijumlah, ketemu 38 gitu ya. Secara sama B kali A, berarti B tempatkan di depan, A-nya di belakang. Dan nanti baris kali kolom, bisa juga ya. Baris kali kolom, baris kali kolom, hasilnya ini. Ya, baris kedua kolom pertama di sini. Baris kedua kolom kedua di sini. Baris kedua kolom ketiga di sini. Dan seterusnya kita ngalihkan 9 kali. Lihat ukurannya beda kan? Berarti enggak berlaku loh ya. AB itu tidak sama dengan BA itu secara umum begitu. Ya, secara umum begitu. Tapi berlaku kalau identitas. Ya. Misalkan B-nya identitas. A kali I itu pasti sama dengan I kali A. Kecuali identitas, matrik identitas. Ya. Jadi secara umum begini. Tidak bersifat komutatif. Nah, sifat yang berlaku pada perkalian matrik dan penjumlahan adalah ini. Namanya hukum distributif. Tapi nggak boleh dibolak-balik. Ya. Karena ini matrik, caranya A dikali B plus C, berarti AB, jangan dibalik BA, nggak boleh. Ditambah AC. Kalau pakai minus, A dikali B min C, berarti AB min AC. Nah, gitu ya. Nah, kalau C-nya ditaruh belakang, berarti nanti AC plus BC. Nah, kalau pakai min, AC min BC. Gitu ya. Contoh, gunakan 115 dan 116 jadi ini yang dipakai ya untuk memperluas perkalian. Contohnya ini A min B kali C min D. Saya bisa pakai konsep ini saya anggap satu matrik. Namanya A min B kali C. Nah, ya kan ini. Minus A min B kali D. Nah, ini saya pakai sifat lagi A kali C AC min B kali C min BC. Enggak boleh dibolak-balik. Ya, minus A kali D
Kan AD kan, ketemu min jadi min AD. Min B kali D itu min BD, dikali min jadi plus BD. Inilah jawabnya. Ya. Ini seperti itu, nggak boleh dibolak-balik. Ya. Oke, saya kira itu. Berikutnya adalah sifat-sifat, ini penting ini. Nanti kaitannya dengan pembuktian bebas linear, bergantung linear, perlu berlatih penulisan matrik dan vektor ini. Misalkan A matrik ukuran N kali P. Ya, matrik ukuran N kali P. B vektor berdimensi P kali 1. Jadi kalau seandainya saya kalikan A dikalikan B, hasilnya apa? Berubah vektor. Kalau berubah vektor dimensinya apa? N kali 1. Ya, karena di sini P-nya akan hilang, tinggal ujungnya N kali 1. Itu namanya AB. Kalau dibalik B kali A nggak bisa dioperasikan. Kenapa? Karena di sini 1, di sininya N. Jadi yang bisa A kali B. Ya, gitu. Saya kira sudah tahu ini. Nah, sekarang kalau saya punya vektor C berdimensi P kali 1. Vektor D berdimensi N kali 1. Gitu. Saya kembangkan, ya, C-nya tadi saya kalikan dengan B. Bisa apa enggak? Ya, tergantung dimensinya. Ya, tergantung dimensinya. Kalau dimensinya sama berarti bisa. Ya. Cara nulisnya seperti ini. Vektor C berdimensi B kali 1, vektor D berdimensi N kali 1. Sekarang kita lihat A kali B, hasilnya berdimensi N kali 1. Ya, A kali B. Ya. Yang hilang B-nya jadi berdimensi N kali 1. Transpos D dikali A, perhatikan. D-nya vektor kolom. Dimensi N kali 1. Kalau ditranspos jadi vektor baris 1 kali N. Ini 1 kali N dikali A. A-nya N kali B. N-nya hilang menjadi 1 kali B. Jadi ini berubah vektor baris. Dimensinya 1 kali B. Ya. Kalau transpos B dikali C, C-nya dimensi B kali 1, transpos B dimensinya 1 kali B, maka hasilnya 1 kali 1. Jadi ini berubah skalar. Ya, begitu seterusnya. Ini saya kira sudah dasarnya, sudah harus tahu semua. Ya. Nah, ini penerapannya seperti ini. Karena transpos B dikali C adalah jumlah dari perkalian yang berukuran 1 kali 1, maka sama dengan C transpos kali B. Karena ini hasilnya berubah skalar, ditranspos pun tetap skalar. Jadi kalau ini saya transpos, ya sesuai sifat transpos kan dibalik. Transpos C dikali transpos B. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ini kalau saya transpos, sama aja transpos C dikalikan B. Transpos dari transpos B tadi kan B. Ya, jadi nilainya akan sama. Perhatikan ini buktinya ya. Transpos B kali C kan ini. Ya. Kalau ini saya transpos, jadi transpos C kali B hasilnya sama. Ini sama ini sama. Ya, hanya dibolak-balik B1C1 jadi C1B1 sama. Karena ini skalarnya kan. Sehingga berlaku hukum seperti ini. Transpos B dikali C pasti sama dengan transpos C kali B. Gitu ya. Sekarang C dikalikan transpos D. Nah ini hati-hati. C vektor kolom, D vektor kolom ditranspos jadi vektor baris. Gambarkan, C itu vektor kolom nulisnya begini. Transpos D vektor baris nulisnya begini. Vektor kolom kali vektor baris pasti matrik. Nah, gitu ya. Kalau ingin lebih jelas ambil kertas buram, siapkan ya. C-nya itu C1 sampai CB. Nah, perhatikan C1 sampai CB. D-nya D1 sampai DN. Maka nanti akan jadi matrik seperti ini. P kali N. Ya, jadi ke bawah sebanyak P, ke kanan sebanyak N. Jadi ini ukurannya matrik P kali N. Ya, silakan. Jadi nanti sama aja C1 sampai CB
D1 sampai Dn. Nanti tinggal ini C1 kali D1. Nah, C1 kali D2. Nah, C1 kali Dn. Gitu ya. Nah, ini yang berikutnya. Kalau B itu vektor berdimensi P, yang mana elemennya B1, B2 sampai BB, ya, vektor kolom ya. Maka transpos B itu jadi vektor baris. B1 sampai BB, B-nya B1 sampai BB. Baris kali kolom nanti jadi ini. Yang dikenal dengan jumlah kuadrat. Kalau pakai notasi sigma, sigma I sama dengan 1 sampai P, BI kuadrat. Nah, coba masih ingat, kalau B-nya ini vektor berdimensi P kali 1, yang mana elemennya adalah B1, B2 sampai BB, kira-kira ini menandakan apa transpos B kali B ini? Hasilnya kan begini. Nah, kalau ingin mengingat, coba ini saya akar. Nah, akar dari transpos B kali B. Maka ini saya akar pula. Baru ingat, apa? Akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat sampai BB kuadrat. Apa itu? Norm atau panjang vektor B. Ya, gitu ya. Jadi kalau ini saya akar ini sama aja panjang vektor B. Nulisnya pakai double, strip double B, strip double lagi. Itu lambang dari norm B atau panjang vektor B. Itu kaitannya ke sana nanti. Nah, kalau dibalik B kali transpos B, loh beda jauh ya. Ini berbentuk skalar, ini berbentuk matrik ukuran P kali B. Oh, jauh. Makanya hati-hati. B vektor kolom, transpos B vektor baris. Kalau dikalikan jadi gini. Nah, ini sebenarnya dikembangkan dari ini. Bentuk khusus dari ini, maaf. Kalau ini bentuk umumnya, ini khususnya. Ya. C-nya dikali B, transpos D-nya dikali transpos B. Jadi ini. Ya, jadi beda, hati-hati. Ini nggak boleh sembarangan nulis matrik nih ya. Ini berbeda jauh dengan ini berbentuk skalar, kalau ini berbentuk matrik. Ya. Ini penjelasan di bawah. B transpos kali B itu adalah jumlah kuadrat. B transpos B adalah matriks simetri. Nah, ini bukan B transpos B tapi B transpos ya, yang ini maksudnya. Adalah matriks simetri lah ini. Ini cerminnya ini. Ini cerminnya ini, ya. Begitu. Yang ini cerminnya itu. Nah, ini berbentuk matrik simetri, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, panjang dari vektor B, akar dari transpos B kali B, ini. Sigma I1 sampai PB kuadrat yang saya sampaikan tadi, ini yang disebut norm dari vektor B atau panjang B. Ya. Nah, ini yang sifat menarik juga. Tadi saya punya vektor satuan, ya, namanya J kecil tebal. Kalau itu saya transpos J, transpos kali J, itu nilainya N. Nah, ini enggak usah saya gambarkan, sudah sangat jelas. Coba perhatikan. J itu isinya 1, 1, 1, ke bawah 1. Kalau satunya ini sebanyak N, maka transpos J vektor baris, yang semua elemennya juga 1, sebanyak N juga. 1, 1, titik 3, 1. Ini artinya elemennya sebanyak N, 1 semua, dan berubah vektor baris. Dikalikan J, elemennya semuanya 1 sebanyak N. Berarti kalau dikalikan baris kali kolom, 1 tambah 1 plus 1 tambah 1 plus dan seterusnya 1 tambah 1. Kan berarti kita menjumlahkan 1 sebanyak N kali. Berarti hasilnya N. Ini enggak perlu saya tulis ya, sudah jelas. Secara sama ini silakan coba. J-nya bentuknya vektor kolom, isinya 1. Transpos J vektor baris, isinya 1. Kalau dikalikan nanti jadi 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Jadi seperti ini. Jadilah matriks satuan J besar tebal. Jadi kalau J kali transpos J itu jadi J besar. Transpos J kali J jadi N. Gitu ya. Ini sifat yang penting. Nanti ini kita pakai ini soalnya. Meskipun begini ya. Nah,
Kalau Anda dulu waktu di regresi terapan pernah saya tanyakan, bagaimana cara mengubah notasi sigma menjadi matrik? Caranya begini, boleh pakai transpos A kali J, boleh pakai transpos J kali A, karena hasilnya berupa skalar ini. Jadi ini kan A1 tambah A2 sampai AN. Berarti koefisien AI-nya kan 1 ini artinya. Nah, itu kalau saya tulis kan sama aja 1, 1, 1, ya, dikali A1, A2 sampai AN. Baris kali kolom, berarti 1 dikali A1, ditambah 1 kali A2, dan seterusnya ditambah 1 kali AN, kan jadi sigma AI. Nah, ini kan, ini transpos J itu adalah vektor baris, jadi 1, gitu, A-nya ini vektor kolom, A1 sampai AN. Boleh juga begini, A transpos berarti A1, A2 sampai AN dikali J, 1, 1, 1. Sama sih ya. Nah, sekarang transpos J yang berupa vektor apa ini? Baris, vektor satuan baris, dikalikan matrik A. Sama saja saya menjumlahkan setiap kolomnya. Contohnya ini kolom pertama dari matrik A itu saya jumlah ke bawah. Ini kolom kedua dari matrik A saya jumlah ke bawah. Sampai kolom yang ke P dari matrik A saya jumlah ke bawah. Jadi dijumlah ke mengikuti baris, makanya pakai I. Nah, itu arti dari transpos J kali A. Nah, ini ada koma nulisnya. Vektor ini berbentuk apa ini? Vektor baris kan? Nah, berarti setiap kolomnya dijumlah. Itu arti dari ini. Ya. Jadi kolom pertama dijumlah, taruh ini. Kolom kedua dijumlah ini. Kolom yang ke P dijumlah. Itu namanya transpos J kali A. Beda dengan A kali J. Vektor kolom jadinya. Nah, kalau ini yang dijumlah apa? Yang dijumlah. Kalau tadi ini dijumlah kolomnya, ini yang dijumlah barisnya. Baris pertama dari A saya jumlah. Nih, baris kedua dari A saya jumlah. Baris ke N dari A saya jumlah. Ya, itu artinya ini. Saya kira cukup jelas, bisa diperagakan dengan contoh. Ambil contoh A itu matrik ukuran 2 kali 3. Ya, 2 kali 3, J-nya berarti 1, 1. Ya, 1, 1. Silakan coba supaya lebih yakin ya. Nah, ini sifat transpos. Kalau A matrik berukuran N kali B, B matrik berukuran P kali M, berarti konformal kan? A dikali B yang hilang nanti P-nya. Menjadi N kali M ukurannya. Ya, ini ukurannya N kali M. Kalau saya transpos pasti berbalik. Jadi M kali N. Ini M kali N ini. Nah, jadi ukurannya ini M kali N. Karena sudah ditranspos. Ya. Nah, buktinya seperti definisi. Kalau A kali B itu saya namai J, berarti J itu elemennya adalah JIJ. Kalau dinyatakan dalam sigma, sigma AIK kali BKJ. K-nya berjalan 1 sampai P. Ya, jadi yang hilang P-nya kan. Gitu. Nah, kalau sudah ini saya transpos. J-nya ini saya transpos. Berarti sama aja JIJ-nya ditranspos. Sama aja ini saya transpos. Nah, gitu ya. Nah, kalau JIJ saya transpos hasilnya kan jadi JJI. Perhatikan. Kalau JIJ sigma dari AIK BKJ. Yang dilihat ini IJ. Kalau JJI yang dilihat J-nya dulu. AJK BKI. Ya kan? Perhatikan ini. Penulisan seperti ini kalau pakai notasi seperti ini. Dibolak-balik boleh. Kenapa? Karena ini skalar. AJK skalar, BKI skalar. Sekarang BKI-nya tak taruh depan, AJK-nya taruh belakang. Ini tidak lain simbol dari transpos B dikali transpos A. Ya, gitu ya. Itu buktinya. Nah, akibatnya kalau kita punya 3 matrik yang konformal, namanya ABC, berarti dia bisa dioperasikan, artinya terdefinisi, maka transpos dari ABC itu susunannya dibalik dulu, CBA masing-masing ditranspos. Ya, perhatikan ini.
Jadi transpos dari ABC sama dengan transpos C kali transpos B kali transpos A. Gitu ya. Oke, sekarang berikutnya. Saya punya matrik A berukuran N kali M. Nah, perhatikan, A berukuran N kali M. B berukuran M kali P. B-nya berukuran M kali P. AI aksen ya, adalah baris ke I dari A. Bisa bayangkan? Nah, ini sebenarnya bukan vektor ini matrik ini. Karena penulisnya saya tebel. A tebal 1 transpos. Itu adanya baris pertama dari matrik A. A tebal 2 transpos baris kedua dari matrik A. Bayangkan, AN baris ke N dari matrik A. B-nya juga gitu, cuma B-nya ini kolom. B1 kolom pertama dari matrik B, kolom kedua dari matrik B, kolom ke P dari matrik B. Ya gitu ya. Kalau saya mengalihkan A dengan B dengan penulisan baru seperti ini, maka sama saja ini A1 transpos dikali B1. A1 transpos kali B2. Enak kan lihatnya? A1 transpos kali BB. Ini sama saja baris pertama kali kolom pertama. Ini hasilnya. Baris pertama kali kolom kedua. Ini hasilnya. Nah, sama kan? Nah, ini teknik menulisnya ya. Nah, A kali B itu kalau saya tulis kan jadi gini. Ya, coba ini perhatikan sifat yang menarik ini ya. A kali B. A-nya tadi saya tulis A1 transpos, A2 transpos sampai AN transpos. B-nya itu kalau saya tulis kan gini. B1, B2 sampai BB, ya kan? Saya nyatakan dalam vektor kolom disusun dalam bentuk baris. Nah, ternyata apa? Ini berlaku nama ini B. Sehingga A1 transpos kali B. Ini juga namanya B. A2 transpos kali B. Ini juga sama AN transpos B. Sifat yang menarik apa? Kalau ini dikalikan dengan B, B-nya ini boleh keluar. Jadi tinggal A1 transpos, A2 transpos, AN transpos. Ya. Jadi perkalian AB itu bisa juga ditulis begini. Nah, nanti ini gunanya banyak kalau sudah masuk di regresi nanti. Ingat, estimatornya kalau kita tuliskan seperti apa? Estimator least square. Waktu belajar regresi terapan, kan inverse X transpos X dikalikan X transpos Y. Lah Y-nya itu sebenarnya mewakili ini, B ini. Nah, itu ya. Nah, inverse X transpos X dikalikan X transpos itu diwakili oleh ini. No. Jadi seolah-olah Y-nya keluar. Ya, pakai itu. Nah, sekarang perhatikan komponennya ya. A1 transpos B1 ini kan. Kemudian kalau dikalikan A1 transpos B2 kan begitu jalan nanti. A1 transpos BB sama aja itu dengan ini. Ya, gitu. Sekarang saya lihat per komponen. A1 transpos B1 artinya apa? Baris pertama dari matrik A dikali kolom pertama dari matrik B. Baris kedua dari matrik A dikalikan kolom pertama dari matrik B. Nah, dan seterusnya. Karena ini sama-sama B1 keluar jadi gini. Nah, ini namanya tidak lain adalah A besar kali B1. Nah, jadi begini. Jadi ini menyajikan apa? Setiap matrik A dikalikan dengan kolom pertama dari matrik B. Hasilnya gini. Sehingga berlaku apa? A kali B, A-nya ditulis tetap, B-nya dijabarkan dalam bentuk ini. Berarti A B1, A B2 sampai A BB. Nah, banyak versi penulisan kan? Nah, ini jadi banyak wawasan di sini. Nah, sekarang kita gunakan di teorema ini. A matriks sembarang ukuran N kali P. Ingat, ini A-nya itu matriks persegi panjang. Bagaimana cara mengubah matriks persegi panjang menjadi matriks persegi? Sangat mudah, transpos dulu A-nya, lakukan operasi ini. Nah, ini otomatis sudah jadi matriks persegi. Dan dia pasti simetri. Nah, ini yang menarik ya. Di samping persegi dia juga simetri. Coba perhatikan. A-nya ukuran N kali P. Ya. Ini N kali P. Kalau transpos A jadi P kali N. Perhatikan. P kali N dikalikan N kali P
N-nya hilang jadi P kali P kan? Kan jadi matrik persegi. Apakah dia simetri? Iya. Coba ini ditranspos. Kalau ini saya transpos tetap dirinya sendiri. Nanti ini pindah ke depan jadi A transpos. Ini ditranspos lagi jadi A. Oh, sama. Ini juga simetri. Kalau ditranspos tetap dirinya sendiri. Itulah sifat yang menarik dari A transpos A atau AA transpos. Mengubah matrik persegi panjang menjadi persegi dan simetri. Nah, dia mempunyai sifat A transpos A, P kali P. Jawabnya, buktinya ya yang saya ucapkan tadi itu. Ya. Cuma cara menulisnya ya Anda gunakan sifat tuh. Kalau A-nya itu elemennya AIJ, di mana I-nya berjalan 1 sampai N, J-nya 1 sampai P, A transpos jadi AJI gitu. Kalau dikalikan gunakan sifat perkalian. Nanti akan tuh. Jadi dia akan berubah jadi matrik ukuran P kali P ya adalah perkalian dari kolom A. Ini diperoleh dari perkalian kolom A. Jadi misalkan kolom pertama kali kolom pertama itu posisinya di diagonal utama. Kolom pertama kali kolom kedua, baris pertama kolom kedua. Begitu caranya nanti. Nah ini Anda akan jelas kalau diperagakan pakai di kertas. Sifat dari A transpos A. Ambil contoh, nggak usah besar-besar, ukurannya 3 kali 2. Ya. N-nya 3, P-nya 2 buat matrik A. Silakan dilakukan hitungan ini. Nanti sama aja gini. Ukuran 3 kali 2, kalau A transpos A jadi 2 kali 2 kan? Ya kan 2 kali 3, dikalikan 3 kali 2 kan 2 kali 2. Elemen baris pertama, kolom pertama itu adalah diperoleh dari kolom pertamanya A kali kolom pertamanya A. Nah, dikuadratkan. Ya, silakan dicoba. Di sini nggak saya tulis, kalau tulis banyak nanti slide-nya ya. Silakan dicoba sendiri pakai kertas. Ya, kalau baris pertama kolom kedua itu berarti kolom pertama kali kolom kedua dari A, begitu. Nanti akan diperoleh hasil berupa matrik ukuran 2 kali 2. Nah, kalau A kali A transpos jadi beda, ukurannya N kali N dibalik. Karena A-nya sendiri N kali P, transpos AP kali N jadi N kali N. Ya. Ini diperoleh dari perkalian baris. Ya, perkalian baris kalau ini. Kalau ini perkalian kolom dari A. Nah, kedua matrik ini simetri. Tadi sudah jelas, buktinya cukup ditranspos. Kalau kembali sama seperti asal, namanya simetri. Kalau A transpos A itu jadi matrik 0, pasti A-nya 0. Sudah jelas ini. Ya, sudah kelihatan. Sekarang kita punya matrik A, ukurannya N kali N, dan matrik diagonal D, elemen diagonal utamanya D1 sampai Dn. Maka D kali A, berarti kan? D kali A, kalau Anda ingin peragakan, jadi gini, D-nya itu tulis begini. D1, D2 sampai Dn yang lain 0, kalikan A. A-nya itu ukurannya N kali N, A11, A12 sampai A1N. Nah, nanti baris kali kolom, nanti akan muncul bentuk seperti D1, berarti kan, dikalikan baris pertama A. D2 dikalikan baris kedua A, begitu. Ya, sehingga kalau diucapkan dalam bentuk pernyataan seperti ini, maka dalam perkalian DA baris ke I dari A dikalikan DI. Nah, jadi D1 misalnya dikalikan dengan baris ke-1. D2 kali baris kedua gitu aja. Dn kali baris ke N. Nah, itu DA. Jadi mengikuti pola baris. Beda dengan AD mengikuti pola kolom. Ya, jadi D1 dikalikan kolom pertama dari A. Ini maknanya ini. D2 dikalikan kolom kedua dari A. Begitu. Ya. Itu arti dari A, D. Ya, saya kira ini akan jelas kalau Anda buat contoh. Ambil saja contoh matriknya 3 kali 3. A-nya ya. D-nya nanti ngawur aja, beri nama secara umum D1, D2, D3 biar kelihatan.
Nah, nanti kalau dinyatakan dalam pernyataan seperti ini. Nah, ini contohnya supaya jelas. DA tadi. Kelihatan jelas di sini. Saya ambil ukuran 3 kali 3. A-nya itu ini. Sama aja kalau ini perkalian baris. D1 kali ini. Nah, D1A11, D1A12, D1A13, ya kan? Perkalian baris. D2A21, D2A22, D2A23. Kalau AD perkalian kolom. Perkalian kolom. D1 dikalikan ini, ya kan? D2 dikalikan ini, kolom kedua. D3 dikali kolom ketiga. Nah, kalau DAD begini, ya. DAD ya tinggal ini kalikan lagi D. Ya, D-nya kan ini. Jadi hasil ini kalikan lagi D. D-nya di dalam ini, nanti ketemu ini. Ya. Lihat, DA pasti berbeda dengan AD. Ya. Akan sama kalau khusus. Ya. D-nya saya ganti matrik identitas, itu baru sama. Secara umum nggak sama. Gitu ya. Saya kira cukup jelas itu. Sekarang perhatikan 19. Kalau saya punya matrik A yang simetri dan Y-nya itu vektor, sehingga ini bisa dioperasikan, maka ini dikenal dengan bentuk kuadratik. Kalau dijabarkan hasilnya menjadi ini. Jadi ini yang komponen diagonal utama AII dikali YI kuadrat dijumlah. Ini di luar diagonal utama, jadi I-nya tidak sama dengan J, dijumlahkan ya. AIJ dikali YI YJ. Gitu. Jadi ini kalau diuraikan jadi begitu. Nah kalau ingin jelas, ambil contoh A matrik ukuran yang paling sederhana ya 2 kali 2. Y-nya nanti elemennya Y1, Y2. Silakan diperagakan di buram, nanti akan ketemu pola seperti ini. Nanti saya tunjukkan cara singkatnya ngitung ini, ya, ada itu. Nanti bisa dilihat. Ya. Nah, ada bentuk kuadratik, ada bentuk bilinear. Nah, ini namanya bilinear. Apa yang membedakan? Kalau di sini pakai nama Y transpose Y, di sini pakai nama X transpose Y. Jadi ada dua variabel, masing-masing vektor ya. X-nya vektor, Y-nya vektor. Ini yang dikenal dengan bentuk bilinear. Ya, jadi X vektor dimensinya N kali 1, Y vektor dimensinya P kali 1, A matrik persegi panjang ukurannya N kali P. Hasilnya berbentuk skalar. Ya. Jadi sigma I, J ini artinya apa? Dijumlahkan menurut I dan J. Berarti boleh IJ-nya sama, boleh IJ-nya berbeda. Nah, jadi artinya AIJ kali XIYJ. Gitu ya. Nah, ini juga sama, bisa diperagakan. Saya di sini sengaja hanya tulis tapi nggak ngasih contoh. Kalau ingin tahu contohnya buat sendiri. Contohnya A, simetri, bisa buat 1 min 3, 22. Kali Y1, Y2, peragakan, cara ngitung gini. Ini kan hanya latihan mengalihkan matrik, makanya nggak saya jelaskan ya. Anggap semua tahu. Ya. Ini berguna ini nanti ini, begini. Ya. Yang bentuk bilinear ini juga berguna. Ya. Kemudian Anda akan dikenal juga perkalian hadamat dua matrik atau dua vektor. Maksudnya gini, kalau saya punya matrik A, elemennya AIJ. Matrik B, elemennya BIJ. Perkalian hadamat itu elemen yang seletak dikalikan. Sudah itu aja. Jadi elemen yang seletak dikalikan. Kalau penjumlahan elemen yang seletak dijumlah. Pengurangan elemen yang seletak dijumlah. Kalau perkalian elemen yang seletak dikalikan. Itu aja maknanya perkalian hadamat matrik. Ya. Sekarang kita masuk ke matrik partisi. Saya punya matrik A dipartisi menjadi 4. Ada A11, A12, A21, A22. Contohnya ini, saya punya matrik A berukuran 4 kali 5. Jadi ada 4 baris, ada 5 kolom, ya kan? Saya partisi di sini, atau saya sekat di sini. Ini saya namai matrik A11, A22,
A21, A22. Ini A12 maaf ya. A12, A21, A22. Jadi ini namanya partisi. Sifat yang berlaku seperti ini. A kali B. Jadi A-nya saya partisi jadi begini. B-nya saya partisi jadi gini. Ya seperti ngalikan biasa. A11 kali B11 ditambah A12 kali B21. Hasilnya taruh sini. Baris kali kolom. A11 kali B12 ditambah A12 kali B22. Taruh sini. A21 kali B11 tambah A22 kali B21. Gitu ya. Itu caranya begitu. Nah ini yang saya jelaskan tadi. Cuma saya ubah ke partisi. Dari A-nya saya partisi jadi A1, A2 gitu ya. B-nya saya partisi jadi B1, B2. Bayangkan B-nya ini vektor, ya, dipartisi, di-skat jadi 2. Nah, pengoperasinya juga sama. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Ya, ini yang menarik ini sebenarnya. Ya, tentu saja memilih partisinya enggak sembarangan. Harus konformal, artinya A1, B1 bisa dikalikan. A1, A2, B2 bisa dikalikan. Jadi enggak sembarangan martisi gitu ya. Punya aturan supaya bisa dioperasikan. Nah, kita lihat sekarang matrik A kali B. Nah, kembali ke tadi, cuma B-nya di sini vektor, A-nya matrik. Lihat ini, A1 kolom pertama dari matrik A. A2 kolom pertama dari kolom kedua dari matrik A, kolom ke B dari matrik A. Ternyata berlaku apa? B1 kali A1 plus B2 kali A2 sampai BB kali AB. Coba Anda cermati ini. Ini namanya kombinasi linier dari kolom-kolom matrik A. Hasilnya berupa apa ini? Hasilnya berupa apa ini? Jawabnya berupa vektor. Perhatikan. A1 vektor kolom dikali B1 berupa vektor kolom. A2 vektor kolom dikali B2 tetap vektor kolom. Vektor kolom kalau dijumlah tetap menghasilkan vektor kolom. Jadi ini berbentuk vektor. Ini yang dikenal dengan kombinasi linier dari kolom-kolom matrik A. Ya, gitu ya. Contoh ini matrik vektor. Kalau ini saya kalikan, ya ini hasilnya berupa vektor kan? Ini tuh sebenarnya diperoleh dari sini. Nah, apa itu? 4 dikali ini, berarti kan? Ditambah 2 dikali itu, ditambah min 1 dikali ini. Hasilnya nanti akan sama dengan ini. Nah, gitu ya. Nih buktinya. Ya. 4 dikali ini, nah, sama kan? Kenapa kok pakai gini segala? Ada gunanya nanti. Kalau sekarang kan belum kelihatan. Ini kan kombinasi linier, berhubungan dengan rank nanti. Ya. Oke itu, sekarang transpos A kali B. Nah, A-nya ini vektor, ditranspos jadi vektor baris. Elemennya A1 sampai AN. B-nya berupa matrik. Ini saya ambil per baris. Baris pertama dari B, baris kedua dari B sampai baris ke N dari B. Berarti maknanya ini juga kombinasi linier, tapi dari vektor barisnya B. A1 kali B1 transpos. Nah, ini kan vektor baris, tambah vektor baris, tambah vektor baris, hasilnya berupa vektor baris. Nah, ya kan? Jadi ini kombinasi linier juga, tapi dalam bentuk vektor baris. Kalau yang contoh tadi kombinasi linier dalam bentuk vektor kolom. Ya, jika matrik A sekarang saya partisi menjadi A1, A2, terus saya transpos, nah ini nanti dipakai ini dipakai ini. Kalau Anda punya matrik partisi A menjadi A1, A2, ditranspos, maka caranya ditranspos dulu A1, A2, nah, asalnya baris jadi kolom, dan masing-masing ditranspos lagi. Nah, gitu ya. Jadi A1, A2 berubah jadi A1, A2 kolom, terus masing-masing ditranspos. Nah, itu arti dari
transpos A. Perhatikan ini, 139 ini penting ya, untuk dicatat. Nah, inverse matrik ini sudah Anda kenal di SMA, saya nggak akan ngulang lagi. Di ALE juga sudah dijelaskan ya. Aljabar linear elementer ya. Nah, ya nanti ini kaitannya ke sana. Anda pernah dapat ini di SMA, matrik A dikalikan inverse-nya A, itu sama saja inverse-nya A dikali A. Hasilnya adalah matrik identitas. Tapi ini hanya berlaku kalau matrik A-nya itu adalah full rank dan dia berupa matrik persegi. Ya, ingat ya, inverse A ini hanya berlaku pada matrik persegi. Ya. Dan dia syaratnya non singular. Non singular itu berarti apa? Determinannya A tidak sama dengan 0. Pasti dia punya inverse, ya gitu ya. Nah, ini hubungannya. Nah, sifat yang menarik kalau inverse dari A itu saya inversekan lagi, maka kembali ke A asal. Nah, gitu ya, akan kembali ke A asal. Ya, gitu. Jadi seperti itu, inverse dari inverse A itu kembali ke A. Sekarang contoh, ini sengaja diambil contoh yang sederhana, ukurannya 2x2. Kalau A itu matrik 4726, maka inverse-nya A jadi ini. Dari mana ini? Ini diperoleh dari determinannya A, dihitung dulu. Determinannya A kan 4 kali 6, kurangi 7 kali 2. 24 dikurangi 14 berarti 10. Terus cari matrik join-nya. Kalau cara di SMA ini istilahnya nggak tahu pakai apa, join apa-apa. Kalau kita di perguruan tinggi itu adalah join. Transpos dari matrik kofaktor, masih ingat ya? Itu. Oke, kita pakai cara SMA aja cepet-cepetan. Ini dibalik jadi 6, 4, jadi 6, 4, yang ini dilawankan. Ya. Itu sebenarnya matrik join itu. Dibagi determinannya 10, nanti ketemu ini. Ini kalau dibalik kan 6-nya di sini bagi 10. 4-nya ke sini dibagi 10. Ini dilawankan dibagi 10. Dilawankan bagi 10, gitu ya. Kalau Anda kalikan A kali inverse A, itu sama dengan inverse A kali A, hasilnya identitas. Ya. Itu untuk meyakinkan definisinya tadi. Nah, sekarang ada sifat yang menarik. Jika B itu matrik non singular, berarti apa? Dia punya inverse, ya, non singular. Dan kita punya persamaan A kali B sama dengan C kali B. Maka saya bisa mengalihkan kedua ruas persamaan ini dengan inverse B dari sebelah kanan. Sehingga ini kalau saya kalikan inverse B di sini, B kali inverse B itu identitas, lambangnya I. Nah, A kali I itu tidak lain A. Nah, ya kan? Ini saya kalikan inverse B juga. B kali inverse B identitas, C kali identitas C. Nah, berarti kalau B itu non singular, maka persamaan ini berakibat A sama dengan C, gitu loh. A sama dengan C. Tapi kalau B-nya itu matriks singular, berarti dia nggak punya inverse. Atau matriks persegi panjang, maka kita tidak bisa mengalihkan kedua ruas dengan inverse B. Kenapa? Karena inverse B-nya tidak diperoleh. Ingat, B-nya matriks singular, nggak punya inverse. Ya. Itu ya bedanya. Jika A itu matrik non singular, berarti kan non singular, berarti punya inverse kan? Maka sistem persamaan ini mempunyai solusi tunggal, penyelesaian yang tunggal. Kenapa? Coba kalikan ruas kiri dengan inverse A, ruas kanan dengan inverse A. Tapi dari kiri ya ngalikannya. Inverse A dikali A tidak lain adalah identitas. Identitas dikali X hasilnya X. Yang ruas kanan jadi inverse A kali C. Jangan C kali inverse A, fatal itu nanti ya. Ya ini namanya solusinya tunggal. Ini yang sudah dikenalkan di SMP ya. Cuma pakai cara matrik. Di SMA diulang lagi ya.
Nah ini caranya, ini buktinya, ruas kiri dan kanan kalikan dengan inverse A, maka terbukti ini. Solusinya tunggal kalau dia apa? Matrik non singular A-nya ya. Sekarang yang 26. Nah, ini sifat yang menarik lagi. Inverse dari transpose A itu sama saja dengan transpose dari inverse A. Nah, ini biasanya kalau dulu saya kuliah di kelas ini saya buktikan. Silakan Anda buktikan dengan sifat yang ada. Ya. Inverse dari transpose A itu sama dengan transpose dari inverse A. Gunakan sifat. Ya, kembali ke definisi tadi, A kali inverse A sama dengan inverse A kali A sama dengan identitas. Nah, kemudian nyatakan dalam transpose. Nah, nanti akan terbukti dari situ. Bisa dicoba. Nah, teorema berikutnya ini. A dan B matrik yang non singular, berarti masing-masing punya inverse baik A maupun B. Ukurannya sama di sini dan dia AB-nya non singular otomatis ya. Jadi kalau matrik non singular dikali non singular hasilnya tetap non singular. Karena dia non singular berarti punya inverse. Apa inverse-nya? Caranya dibalik dulu. A kali B menjadi B kali A dan masing-masing diinverse. Ya. Kalau ada 3 matrik ya sama saja A, B, C diinverse, nanti inverse C kali inverse B kali inverse A begitu. Nah, sekarang saya kembali ke matrik partisi. A adalah matrik simetri, perhatikan simetri, dan dia non singular, berarti ada inverse-nya ini. Kalau saya partisi matrik A itu menjadi ini, terus saya definisikan B itu adalah A22 dikurangi A21 kalikan inverse-nya A11 dikali A12. Sedemikian hingga inverse dari A11 ini ada, inverse B-nya juga ada. Jadi ini ada, akibatnya B-nya ini juga punya inverse. Kalau itu dipenuhi, maka inverse A ini bisa dihitung rumusnya ini. Nah, gitu ya. Nah, untuk membuktikan ini dulu saya ambil sebagai tugas ya. Waktu saya memberikan kuliah di kelas. Nah, di mana cara membuktikannya? Kalikan ini dengan matriks namanya PQRS. Hasilnya jadi matrik blok diagonal I 0 0 I. Nanti akan ketemu PQRS-nya seperti ini. P-nya begini, Q-nya begitu, R, S. Lah S-nya tidak lain inverse B dengan B-nya begini. Nah, jadi selesaikan keempat sistem persamaan itu, nanti dapat hasil begini. Nah, ini keterampilan menguraikan ya. Nah, sekarang kasus khusus. Nah, kasus khusus. Ini sebenarnya kasus khusus dari matrik partisi ini. Nah, ini. Coba perhatikan. Bentuknya A tebal, huruf besar A tebal, huruf besar. Ini matrik semua. Kalau ini kasus khususnya, vektor, apa ini? Vektor baris, ditranspos jadi vektor kolom. Kalau ini ini vektor kolom, ditranspos jadi vektor baris. Vektor apa tadi? Vektor kolom, vektor baris, matrik. Maka ini jadi skalar. Nah, cara ngeceknya gampang. Ambil contoh matriknya ukuran 3 kali 3. Yang paling sederhana sudah itu. Partisinya nanti, ya kalau 3 kali 3, partisinya jadi begini. A11 matrik ukuran 2 kali 2. Nah, A12-nya jadi skalar nanti itu. A12 terus skalaar juga, ini skalaar. Itu. Kalau dikembangkan sedikit, ambil ukurannya 4 kali 4. Nah, biar kelihatan. Kelihatan ini vektor kolom, ini vektor baris. Ya, gitu ya. Ya, silakan dicoba kasus khususnya. Ini vektor kolom. Jadi ukurannya ambil berapa tadi? 3 kali 3 ya. Oke, 3 kali 3 ini berarti 2 kali 2, ini jadi vektor dimensinya 2 kali 1, ini 1 kali 2. Oke, itu.
Yang paling sederhana bisa ini, 3 kali 3. Jadi nyekatnya tadi begini. Nah, ini matrik ukuran 2 kali 2. Ini jadi vektor 2 kali 1. Ini 1 kali 2. Ya, transposnya ini. Nah, kan sangat khusus ini. Kalau ini sudah dibuat lebih khusus, maka tinggal masukkan ke rumus ini tadi. Nah, ini tinggal ganti posisinya A12 diganti dengan A kecil 12. A21 diganti A12 transpos. A22 diganti skalar A22. Nanti jadinya sederhana begini. Inverse-nya, ya, di mana B-nya itu ini. Ini kasus khusus. Nah, ini yang dikenal dengan matrik blok diagonal tuh ini. Jadi mirip dengan matrik diagonal, tapi diagonalnya berupa matriks. Matriknya matrik yang non singular. Dia punya inverse. Kalau ini saya inverse, maka cukup matrik diagonal utamanya aja yang diinverse. Nolnya tetap. Jadi ini berupa nol tebal, jadi matrik nol. Ya. Ini sifat dari matrik blok diagonal. Nah, kalau saya punya matrik persegi, B-nya ini, matrik persegi, C kali transpos C. Lihat, vektor kolom kali vektor baris matrik juga. Nah, matrik persegi ditambah matrik persegi hasilnya berupa matrik persegi dan dia non singular, berarti dia punya inverse. Maka inverse-nya nanti jadi ini. Nah, inverse-nya jadi ini. Kalau dibuat lebih umum begini. Nah, ini ada di aljabar matriknya textbooknya matematik. Ya memang nggak panjang ini, pembuktiannya ada berapa lembar gitu. Kalau nggak salah itu 2 lembar lebih dikit. Ya. Ya, ini hasil otak atik aja. Ya, hasil otak atik, bahkan diperumum jadi begini. Ya. Kadang-kadang kita orang statistik butuh ini, ya, butuh. Nah, ya, ini cara mengembangkan inverse matrik. Ya. Nah, perhatikan ini inverse B berupa matrik nih ya. Inverse B berupa matrik, matrik, matrik. Yang bawah ini skalar ini. Ya, matrik dibagi skalar kan sama aja skalar kali matrik. Nah, berupa matrik ini. Matrik kurangi matrik hasilnya matrik. Nah, ini kali operasikan ya gitu ya. Ini bentuk umumnya, lebih kompleks ini bentuk umumnya ini. Nah, nanti baru kita masuk ke apa namanya rank matrix. Ya, sedikit sebelum membahas ke rank matrix, ketika kita belajar aljabar linear elementer, kita dikenalkan ini. Saya punya vektor, ya, sebanyak n. Ada A tebal 1, A tebal 2, sampai A tebal n. Dan saya punya skalar C1 sampai Cn. Kalau ini namanya kombinasi linear dari vektor A1 sampai An. Ya, sama dengan 0. Nolnya berupa vektor. Kalau kita temukan C1, C2 sampai Cn ini semuanya 0, maka kita katakan bebas linear vektor-vektor ini. Tapi kalau tidak semuanya Ci ini 0, maka dikatakan bergantung linear. Itu aja kuncinya. Nah, jadi kalau kita dapat menemukan C1, C2 sampai Cn ini yang tidak semuanya 0, maka dan memenuhi ini, maka dikatakan vektor-vektor A1, A2 sampai A ini bergantung linear. Nah, ini kaitannya dengan rank itu ada. Ya. Saya ambil contoh, misalkan vektornya hanya 3, A1, A2, A3. Berarti ada C1A1 plus C2A2 plus C3A3 sama dengan 0. Kalau persamaan ini dipenuhi untuk C1-nya 1, C2-nya 2, C3-nya min 3 misalkan. Maka kita katakan bergantung linear. A1, A2, A3 itu. Nah gitu ya. Kalau dihubungkan dengan rank, pasti ranknya tidak sama dengan 3, susut. Tinggal 2. 2 dicek lagi. Ya, cek lagi apakah masih bergantung linear. Oh ternyata sudah tidak, berarti ranknya 2. Gitu.
Begitu caranya. Kaitannya dengan rank ya. Nah, apa ini hubungannya? Ini hubungannya dengan sistem persamaan nanti ya. Ini namanya sistem persamaan apa? Homogen. Masih ingat ya? Ini kalau saya tulis dalam bentuk matriks jadi A kali C. Nah, C-nya itu isinya vektor C1, C2 sampai Cn. A-nya itu isinya kolom pertama dari A, kolom kedua dari A, kolom ke N dari A. Gitu ya. Masing-masing dikalikan C. Nah, paham ya? Yang kegunaannya tadi ini. Ini diubah jadi gini. Ya. Kalau hasil ini mengakibatkan C-nya sama dengan 0, maka kita katakan kolom-kolom A-nya itu bebas linier. Nah, ini yang menarik. Penjelasan yang bebas linier tadi, nah ini bebas linier. Kalau kita temukan ini semuanya bernilai 0. C1 0, C2 0 sampai Cn 0. Berarti kita ngisi A1, A2, AN ini sembarang. Sembarang vektor boleh masuk pasti akan memenuhi ini. Makanya dikatakan A1, A2, AN ini bebas linier. Ya. Kalau ada satu aja enggak 0, enggak bebas linier itu. Sudah bergantung linier namanya. Nah, pengertian ini diadopsi di sini. Ya. Kalau semua kolom dari A itu bebas linier, maka berakibat A kali C-nya 0. Nah, ini yang mengakibatkan nilai C-nya ini 0. Nah, artinya C1 0, C2 0, Cn 0. Ya. Itu maksudnya. Ya. Nah, apa dari sini? Kita bangun pengertian rank. Kalau saya punya matrik A, ingat ya, matriknya ini bisa persegi panjang A-nya. Cirinya untuk menghitung rank, pilih yang ukurannya paling kecil. Misalkan A berukuran 2 kali 3, lebih tepat kita lihat baris. Lihat baris. Apakah baris pertama itu bergantung baris kedua? Tidak, berarti ranknya 2, langsung. Ya. Kalau baris pertama bergantung pada baris 2, ranknya pasti 1. Itu sudah paling rendah, sudah 1. Ya, kita cukup melihat baris. Bisa juga kita melihat kolom. Banyaknya kolom dari A yang bebas linier. Ya, gitu ya. Nah, nanti ada contohnya supaya lebih jelas. Ya, hal ini dapat ditunjukkan bahwa banyaknya kolom bebas linier dari matrik A, apapun selalu sama dengan banyaknya baris yang bebas linier. Meskipun kolomnya ada 3, barisnya cuma 2, barisnya bebas linier, berarti kan ranknya 2. Pasti kolomnya nanti bergantung linier sehingga akan menghasilkan hanya 2 kolom yang bebas linier. Nah, jadi sama saja dicari melalui baris bisa, melalui kolom juga bisa. Hasilnya sama-sama ranknya 2. Ya. Jika matrik A mempunyai elemen bukan 0 tunggal, ya, jadi ada 0 lagi gitu ya. Dengan semua elemen lain sama dengan 0, maka ranknya pasti 1. Ya, ini bisa dicoba. Ya. Dan semua elemen yang lain sama dengan 0, ya, itu ranknya 1. Tinggal dicek aja, nanti akan muncul baris yang pertama misalkan ya, fungsi dari baris yang kedua. Berarti bergantung pada baris kedua maksudnya gitu. Nah, itu penjelasannya akan menghasilkan rank 1. Kalau vektornya 0, maka mempunyai rank 0. Nah, ini yang paling rendah ini, yang sangat ekstrim. Ya, kenapa? Karena semuanya bergantung linier. Coba dilihat dari baris 0 pasti bergantung pada 0. Saya coret baris kedua 0, kan 3 baris ini bergantung pada baris ketiga loh, 0 lagi coret. Berarti ranknya 0. Jadi kita simpulkan matrik 0 maupun vektor 0 ranknya 0. Nah, secara umum ini, kalau saya punya matrik A ukurannya N kali P, berarti matrik persegi panjang. Di mana ranknya itu P, dengan catatan P lebih kecil N. Maka A dikatakan full rank. Nah, ini hubungannya dengan regresi nanti ini. Dengan regresi. N itu biasanya banyak pengamatan, P itu banyak variabel prediktor. Nah, itu ya.
Jadi kalau matrik A berbentuk persegi panjang, ya kan, di mana ranknya itu sama dengan P, B-nya ini lebih kecil dari N kan, maka A disebut full rank, berarti dia punya invest. Oh maaf, ini matrik N kali P, ya tidak punya invest karena persegi panjang. Tapi kalau generalis invest ada, generalis investnya ada. Makanya nanti A-nya ini didesain supaya menjadi matrik apa namanya simetri. Kalau simetri otomatis kan menjadi persegi kan. Caranya harus dinyatakan dalam A transpos A tadi. Nah, makanya estimator least square itu kan X transpos kali X. Nah ini pasti simetri. Ya. Dan determinannya tidak pernah nol. Ya. Kalau nol itu ekstrim sekali itu. Kalau terjadi multicollinear sempurna baru nol ya. Ya itu hubungannya itu nanti. Asalnya persegi panjang bisa menjadi persegi kalau dibentuk A transpos kali A. Nah itu biasanya sudah full rank ya. X A transpos A itu full rank. Ya. Nah ini kita hanya bicara matrik A ukuran N kali P, ranknya adalah P, yang mana dia lebih kecil N. Full rank ya. Secara umum kemungkinan maksimum rank dari A yang berukuran N kali P itu adalah minimum dari N, P. Contoh matrik A berukuran 3 kali 2. Pasti diambil yang minimum 2. Ya, gitu loh. Ini artinya memilih. N-nya 3, P-nya 2, berarti 2. Jadi ranknya itu paling rendah, paling banyak 2. Enggak mungkin 3 gitu loh. Maksudnya. Kalau dibalik N-nya 2, P-nya berapa? 3 misalkan. Ya tetap ranknya nanti 2. Diambil yang minimum ya. Nah ini contoh, saya punya matrik ukuran 2 kali 3. Ternyata kalau saya cermati, ranknya ini adalah 2. Kenapa? Karena baris ini dengan ini bergantung. Nah, ini ketergantungannya adalah ranknya 2 karena 2 barisnya bebas. Oh maaf, kok bergantung? Kalau bergantung nanti ranknya jadi 1 nih. Karena ranknya 2 berarti ini bebas dengan ini. Artinya baris pertama tidak bisa dinyatakan dalam bentuk baris kedua dan sebaliknya. Karena baris pertama dan kedua itu bebas atau saling bebas, ya, maka kita katakan ranknya A adalah 2. Nah sekarang lihat kolomnya, kolomnya kan 3, kok bisa ranknya menjadi 2? Ternyata kolom-kolom ini ada hubungan ketergantungan, buktinya ini. Ya, C1 kali ini ditambah C2 kali itu, tambah C3 kali itu, sama dengan 0 kan? Nolnya 0 vektor. Ini kalau saya tulis dalam bentuk matrik kan jadi begini. Ya, A kali C tadi, 0. Ya, atau AC sama dengan 0. Ternyata kita bisa menemukan C1, C2, C3 yang memenuhi ini. Berapa C1-nya? 14, C2-nya min 11, C3-nya min 12. Di mana cara memperoleh ini? Selesaikan dulu ini. Baris kali kolom sama dengan 0. Kita peroleh C1 min 2C2 plus 3C3, 0. Persamaan kedua, 5C1 ditambah 2C2 ditambah 4C3, 0. Ternyata muncul persamaan pertama min 2C2, persamaan kedua 2C2. Supaya hilang C2-nya ditambah. Tambah kan? Silakan diuraikan sebentar di kertas buram. Nanti kalau persamaan pertama dan kedua saya tambah, maka kita dapatkan C1 ditambah 5C1 jadi 6C1. Ditambah 3C3 ditambah 4C3 berarti ketemu 7C3. Sama dengan berapa? 0 ya. 0. Nah, dan itu kalau diselesaikan 6C1 ditambah 7C3 dengan memilih C3-nya berapa? Min 12. Nah, dipilih min 12. Diambil bulatnya ya. Maka nanti C1-nya ketemu 14. Nah,
Nah, kalau C1 dan C2 ketemu, pilih salah satu persamaan, misalkan persamaan yang pertama. Persamaan pertama kan C1 min 2C2 plus 3C3, 0. C1 masukkan 14, C3 masukkan min 12, nanti ketemu C2-nya min 11. Karena kita bisa menemukan CI-nya seperti ini, maka bergantung linear ini, kolom-kolom ini. Nah, berarti kalau saya coret salah satu, nah tinggal ini aja kan. Ini kan sudah saling bebas. Kalau yang saya coret ini A3-nya, ini juga saling bebas. Ya, begitu caranya. Saya coret ini juga saling bebas. 15 dengan 34. Ranknya selalu 2. Nah, cuma lebih gampang dicari melalui baris yang paling minim ya. Itu cara menghitung rank ya. Sekarang 31. Saya punya matrik A yang tidak 0, B juga tidak 0. Jadi bukan matrik 0 maksudnya. Tapi kalau dikalikan tuh bisa 0. Apa ciri-cirinya? Ada ciri-cirinya nih. Dua matrik yang tidak 0 dikalikan bisa jadi matrik 0. Contohnya ini. A-nya 1, 2, 2, 4. B-nya 2, min 1, 6, min 3. Apa cirinya bisa menemukan ini? Perhatikan kolom kedua 2 kali kolom pertama. Ya kan? Ini juga kolom kedua 3 kali kolom pertama. Berarti apa? Saling bergantung atau tak bebas. Ya gitu kan? Nah ini bisa kita temukan ini. Apakah cuma ini? Enggak, ini bisa saya ganti yang lain. Anda bisa coba sehingga nanti menghasilkan 0. Coba lihat. Baris kali kolom 2 ditambah min 2, 0. Baris kali kolom 6 ditambah min 6, 0 juga. Kita bisa menemukan perkalian ini 0 tidak cuma satu, ini banyak. Bisa kita setting ini. Ya. Yang penting 2 ada hubungan ketergantungan. Ya gitu ya. Itu caranya. Nah ini tadi sudah. Nah sekarang kejadian lain. Kita juga memanfaatkan ketergantungan linear loh ini kan. Ini bergantung itu. Ini bergantung itu. Ya, dari baris atau kolom. Tadi yang saya lihat kolom. Suatu matrik untuk mendapatkan persamaan ini. Kalau AB sama dengan CB, apakah A sama dengan C? Ya, belum tentu. Bisa juga A tidak sama dengan C. Ingat, ini bukan persamaan real ya, gitu ya. Kalau bilangan real, oke, pasti nilainya tunggal. Kalau ini matrik, enggak, belum tentu. Dengan A tidak sama dengan C. Ada dua pengecualian di sini. Kalau B-nya ini persegi dan full rank, maka baru dikatakan A sama dengan C. Nah, gitu ya. Nah, ini kasus yang khusus. Kalau B-nya ini matrik persegi dan full rank, maka nilainya tunggal, A sama dengan C. Buktinya kalikan kedua ruas dengan invers B tadi. Sudah. Tapi kalau B dan C-nya ini bukan full rank, maka kita bisa menggunakan ini. Coba nolkan. Kan jadi A min C dalam kurung kali B kan. Nah, B. B-nya itu saya bisa pilih tidak apa? Tidak full rank. Ya. Maka A min C juga tidak full rank. Berarti mengakibatkan apa? A-nya berbeda dengan C. Ya, silakan dicoba. Ini enggak saya kasih contoh ini. Nah, ini untuk menjelaskan kasus yang pertama sudah. Kalau B-nya itu full rank, pasti A sama dengan C. Kasus khusus lainnya ketika untuk semua matrik ya, di mana kedua ruas persamaannya, misalkan aja ini, X-nya di sini apa? Vektor. Untuk semua nilai X, no, bebas. Maka A-nya sama dengan B. Nah, gitu ya. Ini kan bisa saya tulis A min B dikalikan X sama dengan 0. Kalau ini tadi,
AB min CB sama dengan 0 kan berarti A min C kali B. Ini pakai sifat ini. Maka A tidak sama dengan C secara umum ya. Kecuali ini. 1, 2 ini dipenuhi. Ini baru sama. Ya, ini seperti ini contohnya A sama dengan B. Kalau contohnya ini A sama dengan C, gitu ya, A sama dengan C. Nah, dua kemungkinan ini aja. Untuk melihat ini, saya bisa ambil contoh, untuk melihat ini ya, saya bisa ambil contoh X-nya itu vektor 1, yang lain 0. Ya. A dikalikan X itu berarti nanti kita hanya melihat elemen baris pertama dari vektor ini. Itu nilainya sama dengan kolom apa? Pertama, baris pertama dari A. Itu akan sama dengan kolom pertama, baris kedua, baris pertama juga dari B. Kalau saya pindah satunya ke sini, jadi 0, 1, 0 lagi, maka pindah elemen yang kedua dari A, itu sama dengan elemen kedua dari B. Berarti maknanya apa? Semua elemennya di A dan B ini akan sama. Begitu seterusnya, digerakkan X-nya, berarti akan menghasilkan kesimpulan A sama dengan B. Nah ini untuk menunjukkan ini, lewat penjelasan ini. Nah ini penjelasannya ya. Untuk melihat ini, misalkan X saya setting ini. Kemudian dengan menggunakan 137, kolom pertama dari A, loh, kolom pertama dari A, kan dikalikan dengan 1 nanti. Ya. Kolom yang kedua, ketiga kali 0 kan hilang. Nah, B kali X, berarti kolom pertama dari B dikalikan 1. Berarti apa? Kolom pertamanya A sama dengan kolom pertamanya B, kalau saya pilih ini. Kalau satunya saya pindah ke sini, nah kolom keduanya A pasti akan sama dengan kolom keduanya B. Dan seterusnya, kalau digerakkan sampai yang terakhir, berarti kolom yang ke N dari A akan sama dengan kolom yang ke N dari B. Akhirnya A sama dengan B. Ya, gitu. Nah, misalkan saya punya 3 buah matrik A, B, dan C, sehingga memenuhi AB sama dengan CB, dengan A-nya tidak sama dengan C. Contohnya ini. Nah, contohnya ini. Lihat, AB sama dengan CB kalau dikalikan hasilnya ketemu 3, 5, 1, 4. Tapi A sama C-nya beda. Nah, A sama C-nya beda kan? Tapi ketika dikalikan dengan B bisa sama C-nya. Nah, ini untuk mempertegas sifat tadi. AB sama dengan CB ini. Kecuali kasus khusus B-nya non singular, nah itu baru nilainya A sama dengan C pasti ya. Dan yang kedua AX sama dengan apa tadi? CX. Nah, itu A pasti sama dengan C. Ya. Teorema, ya, kalau A dan B konformal terhadap perkalian, artinya bisa dikalikan. Maka rank dari AB, ini ranknya ini harusnya di sini nulisnya, lebih kecil atau sama dengan ranknya A. Jadi kalau dia dikalikan ranknya itu kemungkinan bisa lebih mengecil. Ya. Dan rank dari AB itu kurang dari atau sama dengan ranknya B. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, perkalian dengan matrik non singular. Perkalian dengan matrik non singular. Yaitu matrik persegi dan full rank. Ya. Matrik persegi dan full rank. Non singular tadi. Tidak mengubah rank tersebut. Ya. Contohnya B dan C itu non singular. Berarti kan dia punya inverse ya, non singular. Maka rank dari A kali B itu sama dengan ranknya C kali A. Jadi perkalian dengan matrik non singular, baik pakai B atau dikali C, itu tidak merubah rank dari A itu sendiri. Ini hasilnya sama dengan rank A, ini sama dengan rank A juga. Kalau B-nya non singular, C-nya non singular. Ini sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga, untuk setiap matrik A berlaku, nah ini matrik A, ini boleh apa? Persegi panjang loh ya. Kalau sudah begini, ini jadi
segi dan simetri. Rank dari A transpos A itu sama dengan ranknya A kali A transpos. Nah, meskipun dia persegi panjang A-nya. Nah, ini ternyata sama dengan ranknya transpos A sama dengan ranknya A. Ya, untuk sembarang matrik A. Gitu ya. Ini 3 sifat sama itu ya. Nah, ini buktinya bisa dicoba. Ya, ini menggunakan pengertian tadi. Ya, ini tadi kan ranknya AB lebih kecil atau sama dengan ranknya A, atau ranknya AB lebih kecil atau sama dengan ranknya B. Nah ini, semua kolom AB, nah, hasil perkalian AB tadi, semua kolomnya adalah kombinasi linear dari kolomnya A. Nah makanya ini, jadi kolom-kolom dari matrik perkalian AB itu ya, adalah kombinasi linear dari kolomnya A. Lihat contoh 3 tadi. Akibatnya jumlahan dari kolom yang bebas linear dari perkalian AB kurang dari atau sama dengan jumlah kolom yang bebas linear dari A. Ya, dan ranknya AB itu akan sama dengan ranknya A. Dengan demikian, ya, semua barisnya AB adalah kombinasi linear dari baris B. Ini bisa dilihat di 1.38. 1.38. Sehingga diperoleh rank dari AB lebih kecil atau sama dengan rank B. Jadi untuk melihat ini, lihat persamaan yang sudah diberikan di atas. Ya. Jadi mengacu pada 1.38 dan contoh 3. Ya. Nah untuk membuktikan yang kedua, B-nya tadi matrik full rank, berarti punya inverse. Sehingga sifat ini dipenuhi. Rank A bisa saya tulis menjadi ini. Nah ini dengan mengacu sifat sebelumnya, rank dari ini sama dengan ranknya lebih kecil atau sama dengan ranknya AB. Lihat, kalau dikalikan dengan inverse B, maka ranknya bisa mengecil dibanding AB. Nah ini sendiri pakai sifat 1 tadi, sifat I, ini kan lebih kecil atau sama dengan rank A. Ini berarti ranknya A sama dengan ranknya AB. Ya. Demikian pula dapat ditunjukkan rank A sama dengan rank dari CA untuk C yang non singular. Syaratnya C-nya non singular. Ya. Saya kira ini untuk rank. Berikutnya minggu depan saya akan lanjutkan ke matrik definite. Ini awalnya ini kita mempelajari matrik definite. Ini nanti kaitannya dengan di regresi ini kaitannya dengan error. Varian error itu berupa matrik. Nah, matriknya itu biasanya matrik definite positif. Ya, varian error kan variannya itu ditandai di diagonal utama itu selalu positif. Nggak mungkin ada varian negatif. Ya, 0 pun aja jarang. Ya. Maka hubungannya dengan matrik definite positif. Oke, saya kira sampai sini. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.